Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sultami dari kelas 10 TCKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab 15, yaitu Basic Configuration. Jadi pada bab ini terbagi menjadi beberapa materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama yaitu mengenai konfigurasi host, yang kedua mendefinisikan IP address pada topologi, yang ketiga konfigurasi IP address router, dan yang terakhir konfigurasi IP server. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi host. Pertama-tama kita akan menyalakan ketiga dari VM-nya. Di sini kita mengkonfigurasi pada router Debian. Nah, pertama kita masukkan username-nya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan password-nya. Nah, kemudian di sini di sini yang akan kita lakukan sebelum mengkonfigurasi host itu, kita harus konfigurasi hostname terlebih dahulu. Nah, untuk tahu siapa hostname kita, itu kita bisa cek dengan menggunakan perintah seperti ini. Di sini kita masuk ke di sini sebelumnya kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sumin. Dan kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita ketikkan perintah seperti tadi ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah hostname ctl set min hostname kemudian rtr debian, kemudian kita enter. Kita bisa cek apakah hostname-nya sudah berubah atau belum dengan perintah seperti ini. cat /etc/hostname. Nah, hostname itu berada pada /etc/hostname ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi rtr debian, tapi di sini belum berubah, di sini masih Cindy. Nah, setelah itu teman-teman bisa reboot terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hostname-nya yang tadinya Cindy berubah menjadi rtr debian. Di sini kita login terlebih dahulu. Di sini kita bisa cek hostname ctl, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk hostname-nya sudah berubah menjadi rtr debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengkonfigurasi hostnya. Sebelumnya kita akan coba cek terlebih dahulu host milik VM ini ya teman-teman. Kita bisa cek dengan perintah cat /etc/host, kemudian kita enter. Nah, di sini hostnya ada dua, ada srv1 debian dan Cindy. Jadi di sini yang berubah itu tadi hanya hostname-nya saja. Untuk hostnya itu belum berubah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi rtr debian. Nah, caranya teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini. Ini untuk cat-nya kita ganti menjadi nano. Dan kita enter. Nah, di sini kita tinggal mengganti saja. rtr debian. Nah, kemudian di sini kita bisa coba ping rtr min debian. Nah, di sini kita berhasil teman-teman. Untuk memperhentikannya kita menggunakan Ctrl C. Nah, teman-teman, kita juga akan melakukan hal yang sama pada Debian server dan Ubuntu server. Di sini kita login dulu di server Debian. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke rootnya. Dan kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan ubah hostname-nya menjadi srv1 debian ya teman-teman. Caranya masih sama. Hostname ctl set min hostname srv1 min debian. Nah, di sini
dia sudah berubah menjadi SRP1 Debian ya teman-teman. Kemudian kita login terlebih dahulu, kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam rootnya langsung. Nah, di sini kita akan coba cek hostnya terlebih dahulu dengan cat /etc/hostname /host. Enggak salah. Maaf teman-teman. cat /etc/hostname. Nah, di sini sudah berubah menjadi SRP1 Debian ya teman-teman. Ini kemudian di sini kita cek hostnya terlebih dahulu dengan perintah yang sebelumnya. Nah, di sini hostnya ada dua. Untuk Cinding itu masih utuh ya teman-teman, belum berubah menjadi SRP1 Debian. Sini kita akan langsung edit saja. Nano /etc/host. Sini kita ganti menjadi SRP1 Debian. Kemudian kita yes. Nah, kemudian kita akan coba ping SRP1 min Debian, kemudian kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kita ctrl+c. Nah, kita akan lakukan hal yang sama pada Ubuntu server. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk login terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam rootnya saja. Di sini kita juga akan langsung untuk mengkonfigurasi hostnya. Nah, di sini kita akan langsung masuk saja ke dalam rootnya. Nah, di sini kita akan langsung untuk mengkonfigurasi hostnya. Nano /etc/host. Nah, di sini untuk hostnya itu masih Cindi ya teman-teman. Kita akan ganti menjadi. Nah, di sini kita akan ganti menjadi SRV Ubuntu. Dan kita ctrl+x, kemudian Y, kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan cek lagi dengan /etc/host. Nah, di sini sudah berubah menjadi SRP Ubuntu teman-teman. Kemudian kita akan coba ping SRP Ubuntu. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, materi yang berikutnya yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kita lihat topologi berikut ini. Nah, di sini untuk host OS itu mendapatkan IP 192.168.56.1/24. Nah, lalu di sini untuk mengecek host OS-nya, teman-teman harus menggunakan IP pada IP laptop ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di control panel di VirtualBox host only ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan IP yang ada di situ. Kemudian di sini ada adapter 1. Nah, kemudian di sini ada adapter 1. Ini mendapatkan IP 192.168.56.1/24. Kemudian untuk klien Ubuntu desktop di sini IP-nya 172.16.1.2/24. Nah, kemudian di sini ada adapter 2 internal network yang mendapatkan IP 172.16.1.1/24. Lanjut di sini ada adapter 3 yang mendapatkan IP 10.10.10.1/24. Lalu kemudian
ada Debian server ya teman-teman. Di sini Debian server menggunakan IP 10.10.10.2/24. Nah, untuk mendefinisikan topologi sekiranya cukup seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu konfigurasi IP address router. Jadi, konfigurasi IP address pada router adalah proses pemberian alamat IP pada setiap interface router agar router dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dan menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Setiap interface router harus memiliki IP address dan subnet mask yang sesuai dengan jaringan yang terhubung. Selain itu, router juga dapat dikonfigurasi dengan gateway atau default route dengan mengarahkan paket data ke jaringan lain atau internet. Dengan adanya konfigurasi IP address, router dapat berfungsi sebagai penghubung dan pengatur lalu lintas data antar jaringan, sehingga perangkat dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi maupun mengakses jaringan di luar jaringan lokal. Pada sistem Linux atau Debian, konfigurasi IP address dapat dilakukan secara dinamis menggunakan DHCP atau secara statis dengan menentukan alamat IP, subnet mask, dan gateway sesuai kebutuhan jaringan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu konfigurasi IP server. Konfigurasi IP address pada server adalah proses pemberian alamat IP pada server agar dapat dikenali dan diakses oleh perangkat lain dalam jaringan. IP address berfungsi sebagai identitas server sehingga layanan yang disediakan seperti web server, file server, database server, atau mail server dapat diakses oleh klien. Dalam konfigurasi ini, administrator menentukan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server sesuai dengan kebutuhan jaringan. Umumnya, server menggunakan IP address statis agar alamatnya tetap dan tidak berubah, sehingga memudahkan pengelolaan serta akses oleh pengguna. Dengan konfigurasi IP address yang benar, server dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, menerima dan mengirim data, serta menjalankan layanan jaringan secara stabil dan efisien. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.